Saya sih jujur berharap tidak ada yang mengadukan saya, karena ada undang-undang yang mengatur bila terjadi kecelakaan akibat kecerobohan pemerintah pengelolaan jalan menjadi tanggung jawab pemerintah, ada itu Pak. Nah cuma nanti semua ada di kepolisian. Kalau tadi saya mendengar human error sangat dominan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya terima kasih. Terima kasih Pak. Anggar pengen orang maskeran kayaknya gantinya makanya. Sebelumnya terima kasih kepada owner atau pemilik kedai Jati Kopi yang sudah memberikan tempat untuk acara ngopi kemisan yang biasanya dilakukan di kedai kopi. Dan ngopi kemisan kali ini sebelum saya menyampaikan soal ngopi kemisan, barangkali ada pengunjung lain, pengunjung Jati Kopi yang merasa terganggu atau kemudian menikmati kopi terus ada diskusi ini terganggu, kami mohon maaf. Tapi silahkan bergabung untuk mendengarkan diskusi bareng kita. Ngopi sambil diskusi, bukan diskusi sambil ngopi. Bedanya kalau ngopi sambil diskusi, ngopinya bayar sendiri, terus kita sambil diskusi. Kalau diskusi sambil kopi, ada sponsor. Lirik kemarin ketua formasi. Oh, sekretaris formasi. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pak Heri selaku Kepala DPU Kabupaten Tegal, Pak Uwes, Kepala Disub, terus saya panggil Mas Teguh, wakili Pak Himawan, Pak Kanit Laka Lantas gitu ya. Terus ada Mas Rosa yang kebetulan Mas Toronya mendampingi ibunya ke Jakarta. Mas Rosa sekretaris formasi forum organisasi lengkap teman. Forum organisasi masalah industri. Forum organisasi Mas Teguh. Komplit. Ngopi kemisan kali ini agak spesial karena biasanya di kopi, tapi kemudian kita konsep dengan ngopi kemisan dolan. Ini sudah dolan yang ketiga karena kebetulan di kedai kopi lagi renov ya Mas kita ya. Tingkat loro ceritanya. Lantai loro. Terus spesial lagi ini ngopi kemisan yang ke-42, kebetulan plat merah Disub G42 gitu. Jadi agak spesial juga. Dan sebelum saya menyampaikan tentang narasi, jadi ngopi kemisan ini sudah ke-42 kali. Ini sengaja kita tetap adakan, mencoba untuk konsisten bersama teman-teman, karena ngopi kemisan atau yang tergabung dalam Nyong Institute itu berpikir bahwa kemajuan daerah tidak lepas dari adanya diskusi-diskusi kecil. Salah satunya adalah ngobrol inspiratif. Kenapa kemudian dinamakan ngobrol inspiratif? Karena kita pengen obrolan yang agak serius tapi kemudian santai. Tempatnya di kedai. Penawaran beberapa orang ketika kita diskusi soal keberagaman, beberapa tempat peribadatan menawarkan ngopi kemisannya keliling di tempat peribadatan dong. Tapi karena konsepnya adalah ngopi sambil ngobrol terus santai, maka kita pengennya di kedai-kedai. Ini berarti ngopi kemisan dolan yang ketiga, tapi ngopi kemisan yang ke-42. Nah, pada siang hari ini kita mencoba mengangkat tema soal antara
temanya sebenarnya gampang sekali, antara jalan rusak, gelap, dan kecelakaan lalu lintas. Jadi disambung-sambungkan saja. Ada ndak kemudian kalau obrolan dengan, pernah ngobrol kira-kira dengan Pak Himawan, sebenarnya ada ndak sih persentase kemudian jalan rusak dengan angka kecelakaan atau jalan gelap dengan angka kecelakaan. Kita akan bedah di sini langsung, karena saya pikir jalan rusak ini menjadi obrolan sampai ke tingkat bawah. Nanti PU barangkali ada program apa yang kemudian harus diberitahukan kepada masyarakat atau di forum atau di, karena ini kebetulan live di nanti live di Facebooknya Nyong Kopi, nanti relay di YouTube-nya Nyong Kopi. Kemudian ada beberapa teman-teman wartawan barangkali menarik ya Mbak Desta ya. Kemudian kita publish di beberapa media. Jalan rusak ini jelas menjadi obrolan dari tingkat atas menjadi tingkat bawah. Lewat mene jalan rusak ya. Lewat kesini jalan petang temen. Kota petang lagi Mas Wes. Lewat GBN, meski kota tapi petang ya. Nah, saya pikir meskipun ada beberapa orang yang tahu kenapa gelap, kenapa rusak, dan kapan-kapan perbaikan pasti, tapi banyak orang yang belum tahu. Karena itu kita coba diskusikan di ngobrol kopi kemisan. Kita bedah di sini. Nanti silahkan barangkali teman-teman pengunjung ada yang mau tanya atau memberikan pernyataan, silahkan saja bebas. Yang penting santai. Kopi kemisan kali ini akan dipandu oleh Mas Dwi Aryadi. Selain Ketua PBI, dia wartawan Ayo Tegal, cuman dia juga manajer official Persekat. Silahkan kepada Mas Dwi agar waktu bisa dimanfaatkan untuk kita kopi kemisan bisa dimulai. Silahkan bagi teman-teman pengunjung mau pesan, silahkan pesan. Menunya luar biasa di Jati Kopi, Pak. Kalau yang di depan meja sudah itu suguhan dari owner. Silahkan Mas Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi prolog awal sudah disampaikan oleh Mas Fatur selaku pemrakarsa ngopi kemisan dolan. Jadi dolan itu tidak sekedar jalan-jalan, tapi juga bisa dimaknai dodolan informasi, dodolan usaha terutama kedai kopi di tengah masa pandemi ini. Tetap kita menerapkan protokol kesehatan, jadi tidak terlalu banyak untuk kita undang peserta diskusi apapun. Selamat datang di Sengkek, sama yang jadi juga notulensi sekaligus budayawan dari Tegal. Okay. Kita sebelum masuk acara, saya mau menyampaikan ini hari ini juga hari istimewa juga, bahwa ini saya pribadi mengucapkan ulang tahun buat pemrakarsa Nyong Kopi Mas Fatur Rahman. Ulang tahunnya keberapa Mas? Itu ucapkan semoga tetap lancar jaya gitu kan. Ya, itu. Ini ulang tahun itu istimewa. Terima kasih. Yang keberapa nanti tanya sendiri, KTP-nya bisa dicek gitu kan. Kepada narasumber Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pak Heri Sartono, Kepala Dinas Perhubungan Pak Des Purni, Mas Des gitu, sama mewakili Kasat Lantas Kanit Laka Mas Ibda Teguh, itu Teguh. Untuk menyingkat waktu, ini pembahasan yang tema seksi sebenarnya pada menjelang Lebaran, menjelang puasa di masa pandemi itu menjadi orang masyarakat sekarang menanti kebijakan apa sih yang akan kaitannya dengan sarana jalan aktivitas masyarakat, entah lampu jalan rusak, bagaimana nantinya, barangkali langsung saja nanti bisa diungkapkan kebijakan terkini. Tadi sempat obrolan bahwa baru saja ada
ketentuan dari pusat soal lalu lintas aktivitas nanti pada mudik lebaran. Moga untuk pertama saya persilahkan ke tempat para dinas PU dulu, Pak Heri Suhartono. Ini. Selanjutnya dari Bapak Kadishub Wes Forni. Jadi untuk melengkapi untuk di pembicara berikutnya dari pihak polisi lalu lintas Pak Kanit Raka, Mas Teguh, monggo. Selanjutnya dari masyarakat konstruksi. Tadi saya masyarakat konstruksi aja, formasi nanti diperluas pada forum kok masih organisasi dari masyarakat konstruksi. Mas Rosa, monggo masuk di sebelahnya Pak Kadis. Oke, terima kasih atas waktu dan sebagainya. Kita mulai untuk menarasikan grand design dari diskusi forum, bukan forum ya. Obrolan ngopi kemisan ini adalah tema sentralnya adalah jalan, dimana roh jalan inilah yang sebenarnya adalah menjadi benar-benar kepentingan masyarakat yang real. Sukses tidaknya sebuah pemerintahan kadang nilainya hanya di kasat mata, yaitu jalan. Pertama, jalan. Keluhan tren terkini ada keluhan jalan rusak, apalagi Kabupaten Tegal memiliki semacam persoalan yang menasional, yaitu akses jalan menuju wisata Guci, yaitu Celirit. Itu yang masih sampai sekarang masih dalam proses ya, proses untuk perbaikan. Untuk narasi pertama, barangkali bagaimana progres soal pemeliharaan jalan, perbaikan sebelum ya, kalau hanya pemeliharaan ya, perbaikan nanti ada kendala persoalan refocusing atau apapun nanti biar dinarasikan lebih lengkap. Untuk pertama kali saya persilakan Bapak Heri untuk memberikan prolog bagaimana sih sebenarnya progres jalan yang ada kondisi terkini di Kabupaten Tegal itu seperti apa sih? Monggo Pak Heri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hadir di Jati Cafe Jati ya. Jati Cafe. Pertama-tama saya sampaikan selamat kepada Pramakarsa dulu yang hari ini ulang tahun, Pak Fatur. Semoga panjang umur dan pasti sehat. Kemudian teman-teman yang ada di depan sebagai narasumber dari Forum Jasa Konstruksi, kemudian dari Pak Kadis Disu, kemudian dari Polres Pak Teguh, serta semuanya yang saya hormati yang hadir di sini. Pertama-tama kami mohon izin untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan jalan. Mungkin sebagai pengantar awal kita sudah tahu semuanya. Kita yang waktu kecil yang belum bisa jalan itu pun sudah diajari jalan. Jadi kalau definisi jalan itu sebetulnya tidak serta-merta jalan adalah sarana prasarana, tapi jalan adalah sebuah tujuan yang itu selalu diikuti orang sejak dari lahir, diajari jalan. Nah, sekarang semakin kesini tahu bahwa jalan yang dimaksud condong kepada sarana prasarana. Terkait tugas yang ada di jalan, banyak sekali stakeholder yang mempunyai kepentingan. Tugas PU adalah menyediakan sarana prasarana jalan. Dan di jalan itu kepentingannya adalah diantaranya semua makhluk manusia khususnya
kemudian transportasi lain, bisa alat angkut binatang, alat angkut produksi pertanian, maupun hal-hal yang terkait dengan kepentingan manusia secara umum. Artinya jalan adalah banyak yang mempunyai tanggung jawab. Untuk itu sangatlah saya setuju bila dari teman Permakarsa ini urusannya dudu PU tok. Ternyata ada kepolisian, ternyata ada Dishub. Bahkan sebenarnya tidak hanya kami bertiga, ada Perkintaro tentang fasilitas perkotaan, ada PDAM yang ikut mensuplai kebutuhan masyarakat tentang air, ada PDAB yang mempunyai tugas mencukupi air di wilayah. Demikian pula ada PLN, ada Telkom, banyak kepentingan. Bahkan untuk yang utama adalah sosial ekonomi masyarakat. Nah, terkait itulah tadi prolog depan dari Permakarsa maupun moderator bahwa jalan itu sangatlah strategis. Rakyat yang terkecil sampai pejabat yang paling tinggi semuanya membutuhkan, kebutuhannya sama, akses jalan. Untuk itu tugas PU kami sampaikan bahwa DPU Kabupaten Tegal punya kewenangan mengurusi jalan sepanjang 847,17 km. Itu yang menjadi kewenangan DPU atau kabupaten. Dari sepanjang ruas jalan tersebut terdiri dari 545 ruas jalan. Kondisi sampai di akhir tahun 2020, kondisinya ya Pak ya, kita ada dua kategori, jalan mantap dan jalan tidak mantap. Jalan mantap 80% dari 847 sekian kilometer tadi, 80% kategori mantap. Mantap artinya adalah jalan tersebut layak fungsi dengan baik. Selebihnya tidak mantap, berarti rusak. Nah, kalau rusak itu berarti apa? Masyarakat pengguna jalan merasa paling tidak nyaman menggunakan jalan tersebut. Nah, sekarang dari DPU saya akan menjelaskan dari yang mantap dulu. Yang mantap di survei kami di akhir tahun 2020 adalah 80%. Artinya mantap adalah jalan tersebut layak fungsi untuk dilewati. Tapi layak fungsi itu bisa menjadi kecelakaan. Terbukti di lapangan ada banyak yang berlubang. Artinya apa? Berlubang itu kategori jalan yang layak fungsi. Nah, untuk itu upaya-upaya apa DPU terkait dengan kondisi jalan mantap dan tidak mantap? Yang mantap menjadi tugas pemeliharaan jalan. Ini ditugaskan kepada Kasih Pemeliharaan Jalan. Yang tidak mantap ini menjadi pekerjaan pembangunan jalan atau peningkatan jalan yang ditugasi oleh Kasih Pembangunan Jalan. Jadi sudah tupoksinya sudah terperinci dengan baik. Ini tinggal menunggu berjalannya semua ini. Memang DPU kalau dibilang tukang ngetek ke duit, memang benar. Kita mau kreatif apa misalnya? Paling-paling kita hanya bisa menjaga kondisi jalan supaya tetap baik, tidak cepat rusak. Tapi kalau untuk pembangunan, pemeliharaan butuh tenaga, butuh material, itu tidak bisa direkayasa dengan menggunakan material misalnya ditambal pakai tanah saja, itu salah, malah salah. Sehingga akhir tahun kemarin sampai di hari ini masih tinggi sekali masyarakat
yang komplain tentang kondisi jalan, dan kami pun tidak memungkiri bahwa kami pun juga punya data. Jadi maaf kalau kemudian masyarakat menyampaikan, ini setiap hari kita punya pitch hubungan komunikasi dengan humas, semua keluhan warga masyarakat tertampung di situ, terbaca setiap hari hampir 10 sampai 15 keluhan. Memang betul, dan sebenarnya kami pun sudah punya data. Contoh misalnya Pak Fatur, Pak, ke jalan Jalingkos rusak. Pak Fatur nggak ngomong pun kami juga sudah tahu, cuman kami nggak bisa memperbaiki karena ada yang harus dibutuhkan, yaitu anggaran. Paling-paling kami mencoba untuk bagaimana kobangan-kobangan air ini tidak terlalu dalam, kita bikin pelacen, paling seperti itu pun butuh tenaga, sehingga kami koordinasi dengan OPD lain sekaligus dari Dewan. Kami matur kepada pimpinan dan Dewan, mohon untuk tahun ini dibuka kembali yang namanya Musrenbang membahas jalan. Sudah 3 tahun tidak ada, jadi pintu Musrenbang khusus jalan itu sudah ditutup. Ini yang saya kadang menyesal ya, kenapa jalan menjadi penting tapi Musrenbang Des, kecamatan sampai Pemda justru untuk jalan tidak diberi peluang, mungkin karena terbatasnya anggaran dan sebagainya. Alhamdulillah kemarin sudah dimulai untuk dibuka, sehingga banyak usulan. Bagaimana urusan jalan, urusan anggaran dalam posisi COVID seperti ini? Kami membahas dengan teman-teman sekaligus melapor ke pimpinan bahwa dengan adanya anggaran refocusing kembali kepada COVID, anggaran untuk kepentingan COVID, maka kami dengan pimpinan selalu mengadakan rapat. Upayanya adalah kegiatan-kegiatan yang memang kondisi mantap itu usahakan untuk bisa dibiayai menggunakan APBD. Itu pun bahasa orang itu ngeden, bahasanya kuat gelih sih, duitnya ana ora sih, cukup nggak sih? Itu yang sudah mantap, artinya yang berlubang kita tutup itu. Saya potong Pak, untuk Musrenbang tadi barangkali bisa dijelaskan titik pertama adalah selama 3 tahun ini membahas Musrenbang tidak ada, sekarang sudah ada. Mungkin targetnya atau nilai manfaat itu fokus ke penganggaran atau memang untuk mengestimasi data-data kerusakan itu? Ya, jadi ada dua-duanya memang. Kami mengestimasikan kebutuhan anggaran. Kita sudah punya angka yang dibutuhkan per tahun. Untuk jalan ini kita jaga terus. Begitu ada lubang, kita tutup. Begitu ada lubang, kita tutup. Kita butuh anggaran berapa? Kemudian untuk menjaga jalan dalam kondisi selalu baik, ini kita harus dengan cara bagaimana misalnya. Itu kita sudah ada. Cuman sekali lagi, dari kebutuhan yang kami hitung, taruhlah untuk pemeliharaan per tahun 75 miliar, kami hanya diberi 10 miliar. Prediksi kami, jalan yang dulu 2016, maaf 2016 itu lagi banyak-banyaknya duit, bangun plek, begitu 2017 turun. Ini yang sudah bagus di 2016, kalau nggak kita pelihara, jalan ini semakin hari semakin turun rusaknya. 2020 akhir itu kondisi mantap jalan 80%, Pak. Kemarin di pertengahan Maret kita survei itu sudah turun 9%, berarti tambah rusak. Ini saya dapat anggaran 10 miliar untuk nutup, itu hanya
yang sudah mantap. Nah, jalan yang rusak mau diakal, kami mendapat tugas dari pimpinan, silahkan coba PU gawa pilus di Jakarta, gawa proposal, upayakan ada anggaran DAK, coba datang ke Semarang, upayakan dapat bantuan provinsi. Ini sasarannya adalah untuk jalan yang memang betul-betul sudah rusak, Pak. Nah, sehingga jalan yang rusak berharap ada suntikan dana dari provinsi maupun pusat. APBD fokus jalan yang sudah mantap, jangan dibiarkan rusak. Itu. Iya. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan untuk Pak. Jadi sebetulnya sekilas persoalannya adalah anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Maka ada lobby-lobby, ada minta bantuan ke pemerintah dan pusat maupun Jawa Tengah. Nanti ada beberapa mungkin penanya yang akan memfokuskan, karena di sini tadi sempat ada celirit bagaimana sih itu pasti pemerataan hari-hari nanti disimpan dulu. Berikutnya adalah melengkapi dari sisi jalan 80% yang mantap meskipun masih berlubang, mantap tapi masih berlubang, hanya kelayakan, layak dan tidak layak, kemudian nyaman dan tidak nyaman, berlubang juga masuk medsos, rusak juga masuk medsos, cuman yang bagus kok gak pernah masuk medsos. ini yang bersinggungan langsung adalah bagaimana yang punya kendaraan lalu lintas kendaraan perhubungan ini, antar bagaimana sih. Terus tadi informasi tren terkini adalah menjelang Lebaran, barangkali ini yang ditunggu-tunggu bagaimana nanti kaitannya dengan mudik, kaitannya dengan biasa kali orang kota mau pulang ke rumahnya lihat jalannya rusak, kesan yang dibawa ke Jakarta sekarang masuk Kabupaten Tegal tidak lagi mantap tapi malah sudah menjadi tidak nyaman. Itu mungkin dari Kepala Dinas Perhubungan bisa memperolehkan sedikit apa sih progres untuk menjelang Lebaran ini atau masa Covid ini. Monggo Mas Res, persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pemerakarsa diskusi ini, Ngopi Kemisan, moderator yang kami hormati Pak Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas PU, mohon maaf, dari Pak Kapolres, dari forum formasi ya Pak ya. Sekarang rekan-rekan hadirin semua yang saya hormati dan saya banggakan, singkat saja, mungkin nanti banyak diskusinya ya kaitannya dengan tanya jawabnya. Yang pertama memang ada dua indikator utama kinerja kami. Jadi ada dua indikator kinerja utama kami. Yang pertama kaitannya dengan keselamatan. Yang kedua adalah konektivitas. Keselamatan di Kabupaten Tegal itu target atau kondisi real sekarang adalah 0,6. Artinya bahwa setiap 1 km itu ada 0,6 kejadian. Artinya bahwa setiap 2 km itu ada satu kecelakaan, ada kejadian. Itu satu itu. Untuk itu memang untuk kaitannya dengan prasarana jalan, karena ada dua ya, perlengkapan jalan dan prasarana jalan untuk mendukung keselamatan itu. Prasarana jalan kaitan dengan lampu, perlengkapan jalan kaitan dengan rambu, guardrail, marka dan sebagainya, apil dan sebagainya. Itu ada dua hal besar. Kami di rencana 5 tahunan kami di Renstra untuk keselamatan ini banyak hal yang kita lakukan. Kami sudah mendata kaitan dengan prasarana jalan dulu dari 535 ruas jalan ya Pak ya. Itu jalan yang belum teraliri PJU itu 53 ruas. Artinya bahwa 535 ruas jalan yang belum teraliri PJU prasarana jalan ada 53. Bukan berarti yang sudah teraliri PJU itu satu ruas teraliri semua. Mungkin ada yang separuh, ada yang 1 km dan sebagainya. Ini yang menjadi prioritas kami ke depan kaitannya dengan penerangan jalan ya. Karena
pinginnya jalannya bagus, nek bengi padang, tidak ada lubang, begitu loh. Akhirnya angka kecelakaan turun, sehingga angka keselamatan ya itu naik. Rata-rata nasional itu 0,4, sehingga kita memang harus berusaha keras untuk mendukung agar jalan yang di TPU tadi sudah bagus, tambah lagi rambu dan juga penerangan jalan. Untuk penerangan jalan itu ada titik prioritas ya, misalnya karena dulu ada program Kabupaten Tegal Terang Benderang gitu. Jadi ada di sesi perkotaan atau di jalur Pantura atau dan sebagainya, begitu bisa dijelaskan karena beberapa jalan kota kok gelap sih kayak gitu. Itu mungkin bisa dijelaskan. Jadi memang di tahun 2019 itu kita masang 1150 titik. Itu yang tadinya jalur 2 itu kan tadinya gelap, itu sudah terang sampai dengan perbatasan. Jalur 1 yang tadinya lampu sontai yang kuning sekarang sudah LED semuanya. Prioritas itu kaitannya dengan juga black spot, dan kalau di lalu lintas itu ada trouble spot dan black spot. Artinya bahwa ada titik-titik di ruas-ruas jalan itu yang memang angka kecelakaannya tinggi, terutama di Pantura. Nah, kita sudah ke kementerian, moga-moga tahun ini di ACC. Jadi perbatasan Kota Tegal sampai dengan perbatasan Semalang, PJU dan juga rambu-rambunya sekalian. Karena kita tahu bahwa kita lihatlah di larangan itu kadang-kadang di pertigaan larangan itu sering terjadi. Apalagi sekarang Pertamina juga sudah masuk. Itu ring jalan kanan kita harus diperlebar juga. Kita sudah usulkan di Pantura, moga-moga tahun ini, moga-moga COVID juga tidak berimbas di sana. Kalau berimbas ya mundur lagi ini. Tetapi yang jelas, memang kami juga mohon maaf kaitannya dengan keselamatan ini, indikator keselamatan ini, kita ingin bahwa pengurangan angka kecelakaan itu didukung dengan tadi. Salah satunya penerangan jalan yang baik. Kita utamakan di black spot dan trouble spot yang sudah ada. Datanya nanti lengkap. Laka atas datanya kita juga sudah punya. Jadi pemasangan yang ada baik PJU, rambu dan sebagainya itu didasarkan dari data yang ada dari lantas. Sehingga kita harapkan alokasi anggaran yang ada di sana bisa lebih optimal. Terima kasih. Oke, teman-teman, Pak Wes Borni. Menyambung ini nanti jalan lampu. Ini sekarang adalah realnya, kenyataannya seperti apa sih dari kenyamanan itu hingga ada angka kecelakaan di Kabupaten Tegal. Ini kaitannya dengan kerusakan jalan, lampu yang barangkali tadi sudah mencapai 80% karena turun karena COVID tadi. Ini tren kecelakaan di Kabupaten Tegal dan sekaligus disinggung juga nanti, dan persiapan ini masyarakat banyak yang tanya ini, tilang elektronik itu sebenarnya apa sih kayak gitu. Barangkali sekaligus nanti bisa disampaikan kepada masyarakat semua. Ada contohnya helm yang punya lantas itu ada kamera portable-nya gitu, biar ini juga sedikit hati-hati juga itu peringatan kaitannya dengan jalan tadi. Monggo Kak Kadit silakan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang kami hormati pemprakarsa dari acara Ngopi Kemisan. Terima kasih atas kesempatan di sini. Kemudian kami mewakili dari Pak Kasat Lantas, berhubung beliau ada kegiatan yang tidak jadi tinggalkan. Seyogianya beliau akan menghadiri, namun sampai dengan detik ini kegiatan masih berlangsung. Beliau minta maaf atas ketidakhadiran terkait dengan acara Ngopi Kemisan. Yang kami hormati pula Bapak Heri selaku Kepala DPU Kabupaten Tegal, kemudian Kepala Dinas Perhubungan Pak Wes, yang kami hormati Ketua Formasi Bapak Tantoro, kemudian Budayawan Ki Sengkek, kemudian Mas Li. Langsung saja terkait dengan tadi apa yang sudah disampaikan di awal, baik dari Pak Heri maupun dari Pak Wes terkait dengan tema pada sore hari ini, jalan rusak, gelap dan laka lantas.
memang ada keterkaitannya antara jalan rusak, gelap, sehingga mengakibatkan laka lantas. Di sini kami akan sedikit memberikan gambaran terkait situasi wilayah Kabupaten Tegal tentang secara umum tentang jalan di wilayah kita. Break Dulu. Oke. Monggo bisa dilanjut, Kanit. Ya, terima kasih. Kami lanjut kembali terkait dengan tadinya dibahas di awal yang disampaikan dari Pak Heri Amurales. Memang kami ini bertiga ini saling mengait karena kami di sini tidak ada dari teman-teman perhubungan, teman-teman dari IPU, mungkin apalah kami untuk bekerja sendiri. Jadi di sini terima kasih sekali atas waktunya. Memang nanti di sini kita bisa musyawarahkan. Kembali lagi di awal, kami di sini akan menceritakan situasi secara umum untuk wilayah Kabupaten Tegal, khususnya jalur atau jalan. Yang pertama yaitu jalur 1 Pantura. Pantura di kita mulai dari perbatasan Tegal Kota sampai dengan Pemalang, itu kurang lebih ada 26 kilo kurang lebih. Kemudian yang kedua jalur tol. Jalur tol ada 30 kilo kurang lebih di wilayah kita sampai dengan Pemalang. Kemudian kita ada jalur tengah. Jalur tengah ada Penggal Keramat Taruh, kemudian Penggal Dukuturi Adiwerna, Penggal 3 Debong Dukuturi Slawi. Yang selanjutnya itu Pager Barang Slawi. Di situ ada beberapa penggal untuk terkait dengan panjang, mungkin dari dinas perhubungan yang lebih valid terhadap data tersebut. Kemudian ada jalur OW Guji, yaitu dari Lebasu Kuala Pulang Bojong.
satu lagi jalur selatan. Jalur selatan di sini Selawi, Wasiu sampai dengan Kesambi, Lubuk Selatan. Di situ dengan data yang kami sampaikan memang cukup luas terkait dengan wilayah kita, dan dengan luasnya wilayah kita mungkin perlu terkait dengan tadi disampaikan Pak Heri, baik untuk sarana dan prasarana maupun perbaikan jalan memang membutuhkan anggaran yang luar biasa, bukan sedikit tapi luar biasa. Kemudian terkait dengan jalan yang ada di wilayah kita mungkin juga terbagi terkait dengan jalan nasional maupun jalan provinsi dan kabupaten serta jalan desa. Terkait di sini yaitu tentang data laka lantas. Nah ini keterkaitan dengan jalan rusak. Mungkin di sini yang menjadi pembahasan pada sore hari ini. Kami ada data terkait dengan jumlah kejadian laka lantas yang berada di jalan, yaitu pertama nasional. Ini kita ambil pada bulan Januari sampai dengan Maret. Di sini untuk jalan nasional ada 22 kejadian. Kemudian jalan provinsi ada 21 kejadian. Yang terbanyak jalan kabupaten 77 kejadian laka lantas. Oke, mungkin bisa disampaikan penyebab korelasinya ini, yaitu penyebab kondisi jalan itu korelasinya seperti apa? Memang apakah mayoritas dari kejadian itu penyebabnya kelalaian, human error, atau memang sarana fisik jalan yang menyebabkan kecelakaan itu? Oke, terima kasih. Di samping yaitu kelalaian maupun human error, ada beberapa kejadian sesuai dengan data kami. Ada kejadian yang terkait dengan jalan rusak, kemudian penerangannya gelap sesuai dengan tema hari ini, sore ini. Itu ada beberapa terkait dengan kejadian tersebut. Di sini kami ada beberapa data baik di Pantura maupun di Pantura, tepatnya di Desa Padaharja, ini sudah kami datakan, dan itu pun menyebabkan korban meninggal dunia. Seperti itu. Kami salah satu ambil contoh yaitu di Desa Padaharja, Pantura. Ini yang daerah Pantura. Kemudian jalur yang di desa ada lagi masuk Desa Sodadi. Itu pun juga terkait dengan minimnya penerangan dan jalan rusak dan mengakibatkan meninggal dunia. Oke, lanjut. Mungkin barangkali masih ada atau sementara itu dulu? Sementara itu dulu mungkin terkait dengan ini untuk sore hari ini, mungkin nanti ada tambahan, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sore hari ini. Siap, matur nuwun Pak Kadit Laka. Inilah fakta bahwa penyebab dominan jalan rusak menyebabkan korban meninggal dunia. Satu lagi Mas, mohon maaf, terlupakan terkait dengan untuk mengurangi kecelakaan itu tidak hanya peran serta dari kami. Itu sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Kalau tidak salah pasal 226 itu berbunyi bahwa untuk mengurangi kecelakaan itu tidak terkait dengan instansi yang berkepentingan, kemudian terkait instansi terkait, kemudian dari teman-teman pemberdaya, itu mungkin nanti teman-teman bisa buka sendiri terkait dengan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan pasal 226 itu terkait dengan kecelakaan. Demikian dari saya. Oke, matur nuwun. Terima kasih Pak Kadit Laka. Nah, ini yang terakhir adalah kaitannya dengan pemeliharaan, perbaikan, penyediaan sarana jalan. Tidak terlepas dari yang namanya dari kalangan masyarakat konstruksi. Imbas pandemi ini benar-benar nggak hanya cuma menjerit, ya. Tiarap tidur di rumah. Ya. Nah, cari rekanan kerja apa nggak ada anggaran, ya tidur saja. Cuman bagaimana kegelisahan dari masyarakat konstruksi itu sejauh pandemi terutama yang sangat menarik gitu. Bisa disampaikan oleh Sekretaris Masyarakat Konstruksi Formasi Mas Rosa Mulyadi. Monggo Mas. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya mewakili ketua ini
mohon doanya. Ketua mendampingi ibu sakit di Jakarta jadi nggak bisa hadir di sini. Kemudian yang kedua, selamat ulang tahun kepada Presiden Nyong Kofi. Semoga panjang semuanya. Formasi itu forum masyarakat, forum organisasi masyarakat jasa konstruksi. Sudah forum organisasi, saya nggak tahu itu yang ngarang siapa. Tahu-tahu saya sudah jadi sekretaris ya nurut deh. Tapi intinya adalah kalau selama ini yang terjadi adalah forjasi, forum jasa konstruksi, yaitu antara pengguna, antara penyedia jasa konstruksi, ketuanya Mas Pras ini ada malah. Barangkali nanti bisa untuk ikut berbicara atas nama forjasi. Kemudian meluas karena jasa konstruksi terkait dengan semuanya, terkait dengan masyarakat, terkait dengan. Oke. Selamat datang Bapak Wakil. Mohon izin saya bicara. Selamat datang Mas Ardi. Monggo. Saya nonton Pak. Lanjut ya. Oke. Lanjut apa break? Lanjut Oh, aja. kita break salaman dulu sama Pak Sesuai Wakil. dengan instruksi Wakil Bupati. Lanjut. Oke. Jadi forjasi, forum jasa konstruksi antar penyedia jasa saja, kemudian ini ditingkatkan menjadi formasi antara jasa konstruksi, masyarakat dan pemerhati, akademisi, bahkan di situ ya konsultan juga ada. Jadi kemudian formasi ini menjadi mitra pemerintah, artinya kita tidak mau oposisinya pemerintah, enggak, pemerintah siapapun itu kita tetap membantu untuk sukses dan lancarnya pemerintah dalam pembangunan di bidang jasa konstruksi. Ya benar bahwa terkait dengan jalan, ya banyak terjadi jalan rusak, kemudian yang pertama kali disalahkan itu biasanya teman-teman wartawan itu pemborongnya kayak. Saya mau membela nih, kalau pemborong itu kan sudah kelengkapannya sudah lengkap nih. Saya membangun juga ada pengawasnya, terus mutu kualitas jalan juga ada laboratoriumnya. Jadi salahkan hujan dong sekali-kali, jangan salahkan pemborong ya, Mbak Sengkek. Jadi hujan itu juga, alam itu juga berpengaruh terhadap kerusakan jalan. Terus kemudian pengguna jalan ini tidak lepas. Kelas jalan kecil, jalan desa, jalan kota dilewati tronton truk pembawa apa itu yang apa itu ya, bata yang besar-besar itu juga harus disalahkan itu. Jadi kalau pemborong ya kita memang di tingkat yang paling lemah Mas. Jadi kalau ada apa-apa ya digebuki dulu lah ya, biasalah kayak gitu. Tapi komitmen kami untuk bekerja profesional, diantaranya beberapa kali membuat organisasi. Yang pertama tadi forjasi, kemudian aliansi siapa yang Abah Nur Rahman itu almarhum itu juga. Kemudian sekarang formasi, itu adalah upaya-upaya kami untuk lebih lebih profesional dalam menjalankan fungsi penyedia jasa konstruksi. Barangkali ini setelah membentuk masyarakat, membentuk tujuan yang baik, kayak gitu, bukan wartawan yang menggebuki dan sebagainya. Artinya bahwa kemitraan, bukan pembelaan. Jadi sebenarnya harapan apa sih ketika masa pandemi kayak gini, Dinas Pekerjaan Umum ada keterbatasan anggaran, kemudian yang sekian persen yang baru bisa nambah-nambah, apalagi yang rusak itu udah. Barangkali harapan dari konstruksi itu biar pengambil kemitraan ya, bukan oposisi, karena tadi ketika Mas Adi kesini nggak ada istilah oposisi, sekarang kesini ada istilah oposisi. Enggak, bukan oposisi. Kalau saya melihat harapannya gimana sih? Harapannya jangan ada swakalola ya. Jadinya akhirnya kami yang kecil-kecil juga ikut makan gitu.
Jadi ya swakelola ya yang anu lah, tapi kami dilibatkan di swakelola itu. Jadi apa karena tidak ada proyek, sudah itu ada refocusing pembangunan macet ke beberapa. Kalau di tingkat saya mungkin masih ada tabungan ya, sedikit-sedikit bisa makan lah atau apa. Tapi saya kalau kedatangan mandor saya nangis-nangis, terus kepala tukang nangis-nangis, mereka mau kerja apa semuanya berhenti, akhirnya nangis bareng Mas. Jadi susah di kami, tapi lebih susah yang di bawah. Mandor kalau nggak ada kami juga mandor nggak bisa tanda tangan kontrak dengan pemerintah, kan harusnya dengan CV. Akhirnya mandor dengan kami baik, nah kami kan harus dengan pemerintah lebih baik lagi. Nah kemudian tadi kalau kami tidak ada pekerjaan berarti mudah-mudahan penentu kebijakan ini, karena oh iya ya kelingan lah, begitu ada dana kok nggak cukup untuk teman-teman pemborong, oh ini ada pemeliharaan ya kasihkan gitu. Oke, ini sudah langsung sampainya sudah dengar gitu. Apalagi tidak ada masalah. Ya maksudnya gitu. Jadi kami itu bukan saya, jadi kami itu di belakangnya banyak. Jadi kalau penyedia barang dan jasa itu di belakangnya banyak, dan kadang-kadang juga tadi menyangkut kualitas pekerjaan, kadang-kadang mereka juga karena kekurangan, karena begitu sedikitnya pekerjaan, kadang-kadang semen yang harusnya 10 dimpana 8 gitu loh Pak. Nah padahal saya itu sudah ngomong ini kontraknya 10 loh misalnya gitu loh, lebih bahasa mudahnya seperti itu. Tapi ya masa yang wujud kurang gitu, akhirnya terjadi seperti itu. Jadi tapi kami selalu komitmen karena bertanggung jawab, terutama ya tolonglah selama kami di lapangan tidak ada pelanggaran hukum, teman-teman wartawan, LSM, masyarakat yang vokal, ya tolonglah jangan digebuki terus itu loh. Dimana-mana ada jalan rusak, rusak burungnya kejar ngomai loh tuh. Ya jangan gitulah, yo sebarang mangan. Tapi maksudnya kita tetap mengedepankan profesional. Tadi upaya kami untuk membuat organisasi kami bersatu adalah satu, pemerataan pekerjaan gitu. Yang kedua, peningkatan kualitas pekerjaan. Jadi semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami tidak mencari benar salah, tapi mencari yang baik. Karena kalau benar salah itu banyak yang disakiti, tapi kalau kebaikan itu semuanya menjadi lega gitu loh. Jadi kami mengedepankan baik jauh lebih utama daripada sekedar benar dan salah. Oke. Jadi pada kesalahannya pemborong ya dimaafkan, tapi ya jangan dipojokkan terlalu gitu ya. Matur nuwun Mas Ustaz. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Ustaz. Nah, ini tadi sebenarnya momen 10-15 menit curhatan rekanan ya, maksudnya swakelolanya tolong Pak, kayak gitu kan. Oke, itu sudah sekelumit Pak Prolog. Saya masih banyak sebenarnya, barangkali dari yang hadir ini punya unek-unek, punya ini karena banyak sekali pembahasan. Tadi ada mungkin nggak sih di tengah masa pandemi ini rekanan yang tadi ngeluh pekerjaannya nggak kerja dan sebagainya bisa kelelakan gitu. Kita kan aturan. Oke, saya buka untuk penanya. Ya. Satu. Ini perkenalkan juga Bapak-bapak, ada Ketua LSM Binmas dulu aja untuk Pak Binmas dari Mas Radit. 1, 2. Ini YouTuber nanti aja. Bentar ya Mas. Apa ini dulu aja. Ya, oke. Oke, monggo Mas. Oke, matur nuwun. Sugeng rawuh Mas Ardi. Awas ora ketemu. Orang ngopi nih. Ngotak foto nih konten. Yang terhormat Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Dishub dan Mas Waka, wah, Kasat Lantas, iya, dan Ketua Formasi yang mewakili juga berbicara. Terima kasih waktu yang diberikan untuk saya. Yang pertama, karena temanya kan jalan dan Lampung,
pertama jalan dulu, tentang bagaimana jalan yang rusak, kemudian karena melibatkan lantas. Tadi saya belum mendengar kira-kira nanti laporannya gimana prosesnya, karena beberapa kali saya lihat kecelakaan yang terjadi karena jalan rusak, tapi memang masyarakatnya enggan untuk melaporkan, enggan untuk menuntut. Saya juga nggak tahu betul. Kalau itu kan kembalinya juga ke jalan, Pak. Ada anekdot gini, Pak. Ketika masuk ke wilayah Pantura, Utama Barat, masuk ke kota, wah ini jalan kota. Ketika masuk ke kabupaten, langsung tahu dia mesti tekan Kabupaten Tegal, karena mutu aspalnya sangat berbeda. Itu jalan. Ketika masuk Kabupaten Tegal pun orang akan tahu, ya sing aspal masih keras ya, ya sing aspal Mas Mehmet ya, ya sing aspal Mas Toro ya, sampai tahu gitu. Karena berarti mutu aspalnya di Kabupaten Tegal itu memang saya juga nggak tahu, kurang bagus, tidak sebagus di kota. Dan non sewu ini sama di Disu Mas Wes, di Tegal kota sudah bertahun-tahun menggunakan smart lamp, lampu yang sangat terang itu, dan saya lihat jarang rusak, sangat bagus sekali. Tapi begitu di Kabupaten Tegal ternyata melebihi kota bagusnya. Lampunya itu otomatisnya ketika hujan mati, itu otomatisnya. Jadi sangat luar biasa lampu itu Kabupaten Tegal, ketika hujan mati. Saya bolak-balik melaporkan ke Pak Wes, Pak, kayak lampu kulon udah mati, Pak, kayak lampu salore rumah dinas mati. Tapi itu ternyata datangnya setelah habis hujan. Jadi memang luar biasa sekali, entah itu lampunya mereknya apa, cuma kalau mesti tiap habis hujan mati, kalau nggak hujan nggak mati. Tapi itu habis hujan mesti gelap, mereknya pengaruh. Karena kalau ngelihat mereknya di Tegal kan bagus, udan terasa kayak apa muruk terus. Jadi itu dua yang saya sampaikan kepada Pak Kepala Disub, mumpung ini pas tempatnya, suasananya. Kalau saya bolak-balik WA terus mendarangi rewel, mendingan mumpung ada waktu nih saya ngomong, tolong ke depan diperbaiki mutu lampu dan mutu aspal jalannya. Ben orang balik begitu belum kota Tegal, orang bingung, ini tekan di isi kota apa ya, aspal hebat nemen ya. Jadi seperti itu saja dari kami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada 2 poin, yaitu mutu aspal dan lampu yang habis terang hujan gelap, gitu kan. Untuk yang pertanyaan kedua Mas Radit nanti sudah dicatat ya, berarti yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Wakil Bupati, Kepala Dinas, dan juga Pak Kasat Lantas. Yang pertama terkait dengan pembahasan hari ini, Pak. Substansi kepentingan. Artinya apa? Apakah setelah pertemuan hari ini akan ada kebijakan baru dari pemerintah Kabupaten Tegal terkait dengan kondisi jalan yang rusak? Kalau masyarakat awam terkait dengan refocusing, apakah dana-dana yang direfocusing itu hanya untuk COVID, atau setelah adanya pertemuan hari ini itu dana yang direfocusing itu dikumpulkan dan dialihkan untuk perbaikan jalan? Itu yang pertama. Yang kedua, mestinya pada hari ini, pertemuan hari ini diundang dari legislatif, karena ini akan sangat berpengaruh. Kalau hari ini
mungkin kondisi 1 Januari itu sudah tahu lah jalan-jalan itu banyak yang rusak. Tapi untuk pokir-pokir yang dari mereka, apakah banyak untuk jalan atau banyak yang lain, dialihkan ke yang lain? Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan sebab musabab jalan cepat rusak. Tadi sudah disampaikan oleh sahabat saya, yaitu terkait dengan mutu. Kami berharap yang namanya mutu itu saling keterkaitan, Pak. Apalagi ini jika ada pekerjaan yang dilelangkan, itu akan terkait, akan berpengaruh kepada kualitas dari pekerjaan tersebut. Makanya kami berharap ke depan, terutama dari ini saya URT nggak ada. Jika untuk infrastruktur, tolong perhatikan di masalah penurun penawaran. Jangan memenangkan yang penawarannya itu di atas 15%, 20%. Sehingga nanti mutunya pun akan kelihatan. Itu seperti itu. Harus ada pengendalian seperti itu, Pak. Kira-kira cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur Mas Radit, program kebijakan setelah diskusi ini seperti apa? Yang kedua adalah soal teknis pelelangan agar mutu terjaga. Itu kedua poin. Mungkin penanya ketiga dulu, Pak. Atur dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati moderator yang telah memberi kesempatan waktunya kepada saya. Ada unsur pemerintah mulai dari wakil bupati, kepala dinas, dan juga dari kepolisian, dinas perhubungan, maupun dari forum jasa konstruksi atau apalah. Dan saya merupakan masyarakat, mewakili masyarakat. Saya namanya Muhammad Nur Siddiq, kebetulan menjadi Dewan Pengawas LPPL Radio Selawi FM, lembaga penyiaran publik lokal Radio Selawi FM. Memperhatikan apa yang disampaikan oleh narasumber yang sebelum-sebelumnya, saya selaku yang mungkin pengamat juga boleh, masyarakat awam juga boleh, terserah. Saya memperhatikan bahwa negara atau NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kita adalah negara hukum yang demokratis. Artinya sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan, sehingga di antara ciri-cirinya itu demokratis, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kalau saya melihat di sini, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, semuanya rakyat. Pak polisi ya rakyat, tapi dia punya fungsi. Pak wakil bupati juga rakyat, tapi dia poin pertanyaannya. Poin pertanyaannya adalah partisipasi masyarakat itu harus dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Di Kabupaten Tegal, saya memperhatikan, ya, harusnya rakyat atau warga itu adalah hak untuk mendapatkan pemenuhan haknya, aman di jalan, ya, transportasinya baik, lampu-lampu penerangannya juga baik semuanya, karena setiap rumah tangga yang menggunakan fasilitas PLN
ada pajak penerangan jalan, tapi pemenuhan kewajiban dari pihak terkait ya itu juga belum maksimal. Sebagai keseimbangan dari itu ada hak dari konsumen, ada undang-undang konsumen di situ. Bagaimana bentuk penuntutan terhadap katakan lampu yang dibayarkan pajaknya, kemudian juga ada hak masyarakat terhadap pemerintahan dalam memenuhi kewajibannya memperbaiki jalan. Gimana? Pertanyaannya intinya partisipasi tadi harapannya gimana? Lalu untuk poin pertanyaan apa pertanyaannya? Katanya diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan apresiasi. Ini untuk penanya, Pak. Untuk penanya. Nah, kalau yang sebelum bertanya konsep-konsep tentang hukum itu tidak ada yang menyampaikan, padahal ini negara hukum, sehingga saya menyampaikan semuanya ada undang-undangnya, ada undang-undang tentang lalu lintas, tentang jalan pun ada undang-undangnya, ada undang-undang pemeliharaan sarana prasarana jalan, ada undang-undang tentang hal-hal yang semacam itu tidak disentuh. Mulanya saya menyampaikan sebagai masyarakat ingin ya tidak mungkin saling menyalahkan sebagaimana tadi disampaikan konstruksinya. Kalau kita sebagai orang yang sedikit tahu tentang hukum ya, Undang-Undang 31 tahun 2009 tentang tipikor, kalau yang di sini itu banyak ASN, banyak pelaku rekanan pemerintah, unsur-unsur itu yang apabila SLN yang sering itu ya ada katakan kategori memberikan sesuatu yang sangat bermacam-macam itu ya, memberikan sesuatu, nah itu yang kemudian menjadi katakan sumber petaka. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partisipasi publik intinya bagaimana sih konsep yang ingin disampaikan begitu. Ini tadi ada pesanan bonus satu dari Mas Toibin, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktunya terakhir. Jadi saya langsung saja ya. Ini berarti kepala dinas PU mungkin. Jadi gini Pak, bagaimana progres ke depan penanganan celirit, di mana berapa bulan lagi adalah menjelang Hari Raya Idul Fitri. Apa langkah-langkah konkret agar celirit bisa dilewati baik roda 2 maupun roda 4? Karena jujur Pak, saya kalau ke Selawi lewat Kalibakung, tapi saya pulangnya lewat Jatinegara karena susah. Oke Mas Guti BPD, tapi kan ini adalah bagian daripada OPD terkait, nyambung. Artinya bagaimana langkah-langkah konkret yang akan dilakukan menjelang hari Lebaran. Terima kasih. Assalamualaikum. Tepuk tangan buat semua penanya. Tentunya nanti ada bonus tambahan penanya lagi. Sudah 4 poin. Ini kepada semua narasumber, kelihatannya pertanyaannya pada aksi konkret Pak. Jadi aksi konkret progres, apalagi menjelang Lebaran. Aksi terus kedua adalah teknik proses progres dalam hal penjagaan mutu, baik itu lampu maupun aspal. Temanya itu. Waktu saya persilakan pada Pak Heri, monggo. Ya, terima kasih. Mohon izin Pak Wakil. Kami coba untuk menjawab, tapi kebetulan hari ini
kami didampingi oleh Kabid Jalan dan Kasubag Keuangan. Terima kasih Pak Kabid, terima kasih. Saya jawab yang paling ngetren terakhir dari Pak Toibin terkait dengan Celirit. Tadi ada yang sudah teriak urusannya BPBD, tapi Pak Toibin ana kaitane ya gitu. Betul Pak, jadi kami pun bukan lepas tangan atas terjadinya bencana yang ada di Celirit. Mungkin saya sedikit sampaikan, penurunan total dari kondisi awal sampai dengan seminggu setelah terjadinya penurunan, retakan atau patahan itu total hampir 2 meter. Kemudian yang dilihat oleh kita semua, ada pipa besi yang gede itu yang di Celirit itu dulu di samping jalan itu sekitar 2,5 sampai 3 meter dari jalan, pinggir jalan. Sekarang pipa yang sebesar itu di atas jalan. Itu bukan pipanya yang naik, tapi jalannya yang turun. Sehingga hari kelima waktu itu kami koordinasi dengan BPBD sebaiknya membuat trase baru. Itu saran teknis dari DPU. BPBD mengatakan trase baru tugasnya DPU. Saya bilang begini, trase baru itu bukan berarti harus yang ngurusi DPU. Contoh, kalau jembatan putus itu bukan berarti bikin daruratnya di jembatan yang putus, kan boleh pindah sebelahnya untuk membuat jembatan. Sama, kalau jalannya ini memang sudah nggak bisa dilewati, ya boleh saja BPBD bikin sebelahnya, nggak harus DPU. Akhirnya ya wis Pak, kerja, udah kerja Pak. Berikutnya lagi saya sampaikan, tolong Pak, anggaran pemerintah baik yang kerja BPBD maupun DPU sama-sama duitnya APBD. Bu ya sekalian, saya minta mumpung ini adalah menjadi kewenangan BPBD, tuntaskan sampai pengguna jalan nyaman. Nah, bagaimana batasan nyaman sesuai dengan aturan kedaruratan yang tahu orang BPBD. Kalau saya sampai bilang begini, sama yang terjadi di Dermasoci. Dermasoci itu ada jembatan putus. Dari BPBD minta pendapat teknis dari kami, Pak, jembatan putus yang ada di Dermasoci sebaiknya bagaimana? Kalau itu sementara darurat bisa menggunakan bambu, di atasnya dikasih sasak, cukup darurat, warga bisa lewat. Nah, asumsi BPBD, loh kalau gitu yang di Celirit cukup diuruk dong Pak. Ya nggak bisa, karena versi DPU saya, jembatan beli yang terbuat dari besi yang segede itu bisa jadi itu sebagai kategori darurat. Karena asumsi teman-teman BPBD yang namanya darurat sementara ini sih gampang rusak, prik jebol, bambu rusak. Beli itu terbuat besi, kalau besi berarti permanen dong Pak. Salah, beli itu bagian dari konstruksi darurat, konstruksi sementara, artinya beli bisa diangkat. Sehingga diskusi sampai terakhir dengan BPBD, kami tetap memberi masukan teknis, sebaiknya yang ada di Kali Bakung bawah dikepras, sehingga manuver mobil yang naik dari atas lebih mudah. Itu kan yang sulit yang dari atas. Kemudian yang di Celirit dikepras juga, biar yang dari bawah ke atas gampang. Tapi nyatanya belum. Nah, bagaimana pertanyaannya Pak Toibin? Di hari raya nanti, insya Allah BPD bekerja keras dengan kita untuk saling memberi masukan teknis, bisa lancar, dan warga insya Allah bisa menggunakan ruas jalan tersebut dengan nyaman.
kondisi saat ini betul Pak Toibin, ada guru SMA yang ada di Bumi Jawa sana, rumahnya Slawi, dulu 6:30 berangkat, sampai sana nggak terlambat. Sekarang jam 5 pagi berangkat, baru nyampe sana jam 7. Itu betul Pak Wakil. Nah, itulah harapan kami dengan BPBD. Setiap hari kita diskusi. Cuman masalahnya begini Pak, material yang digunakan itu sudah sesuai standar, menggunakan biskos. Biskos itu sangat padat, sangat kuat. Tronton 40 ton bisa lewat. Cuman karena medannya naik begini, sehingga roda itu muter. Ini seperti sajadah, jadi gelulung-gulung gitu. Ini yang masalahnya. Nah, itu harapan kami nanti bisa segera diselesaikan oleh BPBD. Terus saya tambahi Pak, sekaligus saya sampaikan, barangkali ini on air ya. Nah, mohon maaf kepada masyarakat, khususnya yang Bumi Jawa, Bojong, Jejeg, yang dari Celirit kesulitan, yang dari Batu Agung putus, hanya bisa dilewati motor. Itu karena gerusan air yang sangat tinggi, karena curah hujan sangat tinggi. Kemarin sudah kami cek dengan Pak Sekda sekaligus BPBD bareng ke lapangan, tinggal BPBD menunggu actionnya Pak. Seperti tadi Pak Rosak sekali-sekali nyalah ke hujan, tapi saya enggak Pak, saya enggak berani. Saya lanjut Pak. Okay. Lanjut, oke. Terus kemudian dari Pak Nur Sidik, matur nuwun Pak, kami di setiap perencanaan melibatkan warga masyarakat terkait jalan. Betul Pak, hak masyarakat di jalan itu sangat tinggi, betul-betul menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Jadi matur nuwun sangat matur nuwun atas semua yang disampaikan Bapak terkait dengan perencanaan dan pengawasan melibatkan warga masyarakat. Kemudian Pak Radit, ada 3 pertanyaan. Kebijakan baru ada nggak setelah pertemuan ini? Saya belum bisa jawab. Nanti semua kembali pada penyelenggara. Laporan beliau kepada siapa supaya ada kebijakan baru. Tapi dari DPU selalu setiap pertemuan akan mendapatkan semangat minimal. Syukur-syukur kita lebih baik dalam melaksanakan pekerjaan. Kemudian yang diundang nanti legislatif mungkin saran untuk pemakarsa. Saran berikutnya adalah penurunan penawaran. Bu ya, jangan lebih dari 15%. Ini semua saya nggak bela diri, tapi ini kewenangan ada di bagian layanan pengadaan atau balada, atau lebih tepatnya adalah ULP, sehingga di sana sudah ada aturan-aturan yang memang itulah yang harus diambil pemenangnya. Harapan sama Pak yang ada di DPU, nek penurunan sing apik tah aja nganti di atas 5%, penurunan 3-5% aja udah cukup, biar kerjanya kita sama-sama enak. Nggak nyamannya kan sudah sama dengan Pak Rosa, sudah turun gratis, kita ngawasinya ya seolah-olah kayak ya antara orang dengan orang yang saling mencurigai lah gitu. Betul ya Pak Rosa ya? Terakhir untuk Pak Rudi dari Ketua Penmas, betul Pak, sampai hari ini belum, dan saya sih jujur berharap tidak ada yang mengadukan saya, karena ada undang-undang yang mengatur bila terjadi kecelakaan akibat kecerobohan pemerintah, pengelolaan jalan menjadi tanggung jawab pemerintah, ada itu Pak. Nah, cuma nanti semua ada di kepolisian. Kalau tadi saya mendengar human error sangat dominan. Jalan yang betul-betul rusak parah. Contoh saya ambil dari Babatan ke Warurejo. Ini Pak Lurah hadir. Itu malah nggak pernah ada kecelakaan Pak, karena sudah tahu rusak. Jadi cekelannya kuat malah mungkin ya. Tapi justru yang berbahaya adalah jalan halus seperti jalan tol, tiba-tiba ada lubang. Ini yang berbahaya. Terkait dengan kondisi jalan kami, jujur Pak, secara nasional semua kepala PU khususnya Jawa Tengah mengeluh dengan curah hujan yang sangat ekstrim di awal tahun ini.
sehingga sangat berpengaruh persentase kerusakan. Jangankan katanya gitu, jalan kabupaten orang bayar, nyacak Brebes Ngulon, tol Kanci, bolong-bolong, wis bayar bolong-bolong. Tapi itu kan pembelaan, nggak boleh ya Pak Rudi ya. Terus kemudian jalan kabupaten kota ini sudah lama saya dengar Pak, sebelum saya jadi orang masuk GPU itu juga itu. Iya nanggere kos Semarang, begitu tekan Tegal, begitu Dukuh Turi bisa tangi ya. Rasanya nih mobil biasanya les, tiba-tiba geduk-geduk, ya mesti mlebu kabupaten. Jalannya wis nggare tangi turu, melek matane ora weruh dindi, kanan kiri gelap. Nah ini kenyataan Pak, semua memang kondisi ini bisa dibikin Pak Rudi, saya nggak bela. Ini bisa dibikin, kalau Pak Rudi pengen seperti kota Tegal, bisa Pak Wes itu bisa. Tapi jujur bukan masalah merek. Kalau dari PU tentang aspal, semua sudah terukur. Jadi pemborong sudah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ukurannya. Hanya saja, kondisi exciting awal, jalan kota sebelum Pak Rudi lahir itu sudah bagus. Tapi kesini semakin jelek, karena memang jalan dibikin ya baru kesini, mungkin tahun 60, 65. Semakin ujung ke atas, semakin jalan baru, mungkin saat saya baru lahir, jalan itu baru ada. Jadi semakin mantap jalan adalah terpengaruh dari usia jalan itu sendiri. Semakin lama, semakin padat, semakin kuat. Sekaligus konstruksi. Di Debong ke selatan, konstruksinya beton. Kabupaten kalau mau tak beton semua, seperti larangan sampai di Kemantran, bisa Pak, cuman masalahnya duitnya enteng gue karena terus gue sing aduh jane ente kepala PU picek apa pi men sih wong giline akeh nemen sing diurusi karena baik gitu. Itulah yang kondisi real. Jadi kami sangat senang semua masukan hari ini, apalagi setiap hari ada keluhan dan sebagainya, itu real, tidak ada yang bohong. Semua memberi masukan demi kebaikan. Saya sepakat dengan Pak Nur Sidik NKRI Pak G. Matur nuwun. Demikian saya kembali. Matur nuwun, ada korelasi bahwa tadi gelap, terang sampai membangunkan jalan rusak, membangunkan orang tidur. Ada tagline baru adalah habis hujan terbitlah gelap gitu. Biar nanti Pak Wes ini yang akan menjawab, dan beberapa pertanyaan kepada Dinas Perhubungan itu soal eksekusi nanti setelah pertemuan ini, apa sih progres. Barangkali bisa diinformasikan juga soal mudik yang baru saja diinformasikan dari pusat, bagaimana sih sebenarnya. Monggo Pak Wes. Terima kasih, mohon izin Pak Wakil. Jadi yang pertama berkaitan dengan tag ya tadi, habis hujan terbitlah gelap ya Mas Rudi ya. Kalau tagnya pemadam kebakaran beda lagi, pantang pulang sebelum api padam. Tapi kalau di Sunda, pantang pulang sebelum lampunya terang. Itu tag-tagnya seperti itu. Jadi ada tag baru lagi nih, hujan datang, lampu padam ya. Jadi memang tadi sudah diinformasikan dari Pak Kadis PU, jadi memang kaitan dengan lampu ya. Terima kasih informasinya Pak Rudi. Memang kita dari tahun 2018 itu ada 500 titik kita pasang, 2019 itu ada yang APBD 774 titik, kemudian APBD provinsi hampir 1.500 titik, dan di 2020 534 titik. Jadi Mas Rudi menginformasikan kaitannya dengan ada yang mati, memang seperti itu Pak, memang. Jadi ada beberapa yang ruas-ruas jalan itu yang gampang mati. Tapi setelah kita cek, kita perbaiki juga kembali nyala. Jadi memang kita harapkan memang ke depan kualitas lampu itu kita perbaiki. Kita sudah pengalaman berbagai merek ya, itu juga sudah katalog semua, sudah memenuhi peraturan yang ada. Tapi memang ada beberapa kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Terima kasih Mas Rudi, nanti ini ke depan menjadi bahan kami. Kemudian dari Pak Nur Sidik ya tadi,
Dewan Pengawas LPL dari Selawi FM. Ada dua hal Pak yang ingin kami konfirmasi kaitan dengan pajak penerangan jalan. Bapak Ibu tahu berapa pajak penerangan jalan dari semua rumah tangga yang ada di Kabupaten Tegal selama 1 tahun kurang lebih 48 M. Jadi pajak penerangan jalan umum yang diambil di rumah tangga kurang lebih 48 M. Berapa yang kita bayarkan untuk bayar PJU? Satu bulannya 3 miliar 35 juta. Artinya dalam 1 tahun berarti 3 miliar 12, hampir 40 M kita bayar untuk PJU. Berapa sih yang berapa titik atau berapa ID pelanggan? Itu ada 1137 ID pelanggan seluruh Kabupaten Tegal di 6 unit layanan PLN Kabupaten Tegal. Jadi 1137 itu per bulannya 3,3 M. Bayangkan. Artinya celah fiskal kita sebenarnya kecil. Nah, program PJU, pemasangan PJU itu akan menambah bayar kita ke PLN. Nah, itu ada kita nyoba untuk, bukan nyoba ya, kita sudah mencoba 1 tahun ini untuk program meterisasi. Ada alokasi dana 4M sebenarnya tahun kemarin 2020, tapi kita pendataan dulu baru tahun ini. Ada alokasi dana 1M, tapi ada refocusing, tapi ada sekitar 750 juta kita fokuskan meterisasi di Tegal Timur. Karena ada 1 ID pelanggan di Tegal Timur yang setelah kita data dicurigai. Ada 1 ID pelanggan itu, 1 ID pelanggan itu 1 bulannya bayarnya 630 juta. Itu pemakaian sama aja dengan 1,2 juta watt. Nah ini yang akan kita coba meterisasi, fokusnya ke sana, kita juga lihat ke sana. Kita harapkan walaupun PJU ya, tadi ada 53 ruas jalan yang belum sama sekali teraliri PJU. Kita coba ke sana. Jadi doakan Pak, jadi memang hak dan kewajiban masyarakat juga bayar, aku juga bayar kok. PJU ini terang-terang begitu loh. Nah, kita coba seperti itu Pak. Jadi kita mencoba ke depan juga sudah kita rencanakan untuk mencukupi penerangan jalan. Kemudian yang kedua, kaitan dengan transportasi yang baik. Transportasi yang baik di kita itu 0,75. Jadi ruas jalan, seluruh ruas jalan itu hampir 75% sudah ada angkutan pedesaan. Tetapi yang jadi permasalahan adalah mereka itu hidup tak mau mati segan. Kenapa? Karena memang load factor. Dulu 10 tahun, 5 tahun ke belakang itu ketika angkot jalan rata-rata ketika 11 kursi seat itu 9-10 masih 93% load faktornya. Tetapi sekarang apalagi ada COVID itu hanya 32%. Artinya setiap ngangkut itu paling-paling rata 2-3, itu yang sebenarnya kita prihatin. Nah kita coba ke depan, memang kita ada baru rencana. Tetapi ini masih dalam bentuk rencana bagaimana menyemangati angkutan pedesaan ini, karena fungsi kita juga bagaimana memobilisasi angkutan biar mereka aktif kembali. Banyak hal yang akan kita lakukan, ada rating trayek dan sebagainya. Kenapa? Karena yang bisa Gojek, yang bisa mungkin pesan Grab itu menengah ke atas. Kita 1,4 juta loh, apakah semua mampu? Harus naik angkot sungkan. Mungkin dari arah Pangkah ke Grendian aja 2 jam. Bukan perjalanannya 2 jam, nunggunya gitu loh. Nah ini kita coba bahwa ini adalah need base masyarakat ya, kebutuhan masyarakat. Mungkin kita utamakan pelayanan ya Pak. Mungkin seperti itu Mas. Oke, Maturun dari Mas. Terima kasih progres ke depan Dinas Perhubungan. Lagi-lagi refocusing apa tidak gitu. Sebentar Mas. Jadi ini sudah ada dari surat Kemenhub barusan tadi kita download ya barusan. Itu surat edaran Kemenhub nomor SE 24 tahun 2001 tanggal 29 Maret 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang. Prinsip di dalam surat edaran itu adalah ketika melakukan perjalanan itu harus protokol kesehatan. Berlaku mulai tanggal 1 April
dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan Kemenhub yang baru. Ini yang agak susah gitu loh, agak susah. Jadi pasal terakhir itu bunyi berlaku 1 April gitu loh. Dan akan dirubah ketika ada kebijakan. Mungkin informasinya seperti itu. Oke, siap. Progres lagi bahwa nanti kita bisa membayangkan Lebaran mau seperti apa karena ada protokol kesehatan dan sebagainya. Nah ini kaitannya dengan pengaturan nanti. Apa membayangkan Lebaran seperti tahun kemarin yang juga ada larangan mudik yang memang benar-benar aktivitas lalu lintas itu relatif sepi, tapi bisa diinformasikan dari pihak lalu lintas. Terima kasih. Terkait dengan antisipasi mudik tahun ini, walaupun banyak informasi yang di awal ada beberapa mudik dan dilarang mudik, namun kami dari kepolisian khususnya lalu lintas kami mempersiapkan dari awal terkait dengan pos-pos pengamanan baik di Pantura maupun tol jalur tengah, yaitu khususnya di Adiwarna, kemudian di jalur selatan di Margasari, kemudian kami terkait dengan pengamanan di Cirik. Jadi nanti kami didirikan beberapa pos, baik pos pantau, pos pengamanan dan pos terpadu. Nah itu dari kami seperti itu. Dari awal mungkin teman-teman yang pada melintas di Adiwarna, kita sudah mulai pembangunan pos terpadu di sana, sudah mulai kita bangun. Terkait dengan itu kami juga akan melaksanakan pergerakan pasukan karena antisipasi mungkin mudik bisa lebih awal dari perkiraan dari pemerintah karena ada himbauan dari instansi terkait. Itu dari kami. Terima kasih. Baik, teman-teman, langsung mungkin sudah clear bahwa ada progres Lebaran nanti bagaimana. Tapi satu pertanyaan Pak, tadi mungkin barangkali disinggung soal apakah masyarakat bisa menggugat sih kalau misalnya sudah ada belum misalnya kecelakaan karena faktor jalan rusak, itu bisa dijelaskan kan tadi belum disinggung itu, sudah ada belum? Terima kasih. Terkait dengan kecelakaan yang diakibatkan jalan rusak, sementara ini belum ada masyarakat yang mengadu terkait dengan hal tersebut. Dengan kejadian tersebut kami selaku instansi terkait, kami dari kepolisian, ada dinas perhubungan, DPU Pak Heri, kami saling koordinasi. Apapun itu informasinya kami sampaikan, walaupun tidak dalam forum resmi seperti ini. Bisa kami ketemu di mana, kami sampaikan, Pak ada kejadian seperti ini. Nanti dari dinas perhubungan maupun dari PU menjalani seperti itu. Oke, matur koordinasi. Ini masih ada satu pembicara dari informasi. Tadi Mas Rosa nyong jawabnya apa ya kayak gitu. Tadi Mas soal motor tadi, lelang tadi itu. Kalau soal lelang, kewenangan memenangkan siapa penyedia jasa konstruksi itu kan ULP, pemerintah dalam hal ini. Mohon izin saya menyalahkan pemerintah. Kenapa bolak-balik yang dipersoalkan itu masalah harga? Bukankah penyedia jasa itu ada nilai lain selain harga? Kesiapan, metode pelaksanaan, kemampuan untuk menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa di lapangan, ini yang dinilai. Kemampuan tenaga kerja, ini yang dinilai. Kenapa bolak-balik yang paling rendah saya menangkan demi keamanan? Sekarang jangan seperti itu lagi, Pak Kabid. Ada yang ini enggak, ULP-nya enggak datang Pak, satupun. Jadi saya salahkan itu. Ke depan tolong jangan lagi seperti itu. Kalau tadi Pak Kadis mengatakan maksimal 5% untuk masyarakat, kita turun 15%, kemudian nanti sisa anggaran itu kembali ke negara Mas. Pekerjaannya jelek, pemborongnya minta untung, terus nanti mandornya minta untung, yang jualan pasir minta untung. Lah terus bagaimana itu bisa dilaksanakan? Ajaib. Nah, supaya tidak terjadi ajaib dan normal, saya mohon kepada pemerintah, jangan menangkan yang di atas 5%, nilailah hal lain di luar harga. Bisa Mas, itu ada aturannya. Cuma saya nggak ada WLP di sini yang menguasai itu. Kenapa sih harus selalu berkutat pada harga-harga yang rendah, yang itu merugikan masyarakat,
merugikan negara, merugikan pemerintah. Jadi itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi mohon dengan sangat, lelang kali ini jangan menangkan yang paling rendah, karena itu orang serakah itu. Hanya mau pengen menang, tak turunkan 20%. Biar gagah, terus dapat tanda tangan kontrak, dapat SPK, belum masuk bank. Setelah itu buat perputaran uang, bahasa gitu, dipinjam lagi, nanti pekerjaan terbengkalai. Tapi konsekuensinya kalau harga bukan menjadi patokan, ketika pekerjaan itu gagal, jangan ada ini toleransi, langsung blacklist, tidak boleh ikut lelang lagi. Kalau sudah menang di bawah 5%, tapi kemudian kok pekerjaannya terbengkalai, ya rekan-rekan LSM wartawan silakan digeruduk saja itu. Oke, nanti mekanisme lelang teknis dan sebagainya bisa dibahas di forum tersendiri di dalam KPI. Sekarang saya pengen ada penjelasan sedikit saya tentang jalan. Sebenarnya ini kerusakan yang saya hitung tadi melalui RAB, kalau ini dilaksanakan semuanya itu kan sekitar butuh 2,7 triliun itu untuk memperbaiki semua jalan di Kabupaten Tegal semuanya itu. Lah ya, kita cari visi misi bupati yang akan datang itu yang kira-kira visinya begini, saya akan pakai anggaran 3 triliun itu 1,5 triliun untuk jalan. Lah itu pilihlah bupati ini. Maaf, ini saya lanjutkan untuk yang akan datang. Tapi saya ingin meminta pernyataan dari Bapak Mas Adi Wakil Bupati. Kalau saya kan penonton dan saya pemerhati pemerintah. Iya. Tolong yang di belakang gak usah komen. Enggak, gini. Apa memang saya sih bercandanya begini. Pemerintah itu nggak boleh punya mental miskin. Karena pemerintah itu kalau tadi yang terjadi itu milihnya itu hanya yang paling murah, itu kan mental orang miskin. Ada konsekuensinya kok jadi mental orang miskin. Beli batik yang mahalan 5 tahun nggak rusak Pak. Tapi diskon 30%, obral 50% lah, dapatnya yang jelek, 6 bulan rusak Pak. Mungkin jalan kurang lebih seperti itu, mungkin, karena biasanya seperti itu. Kenapa kemudian orang miskin, kemiskinan di sini itu, kenapa orang miskin di bawah, kenapa mereka yang berada di bawah garis kemiskinan itu perlu pemberdayaan? Karena kalau tidak diberdayakan, tidak dibantu, nggak akan pernah keluar dari kemiskinan itu. Kenapa? Contohnya, kalau misalnya sakit nggak ke dokter, belinya cuma Panadol, ya. Karena kalau ke dokter itu 150.000, beli Panadol cuma 10.000. Hasilnya penyakitnya kalau serius nggak selesai Pak, nggak bisa kerja, nggak bisa dapat pendapatan, kan begitu. Nah, saya selalu bilang uang itu banyak. Mohon maaf Pak, sengaja saya datang ke sini setelah selesai pembicaraan, tapi saya ikutin. Tadi kan kata Pak Heri, disuruh ke Jakarta cari DAK. Ya, yang punya uang banyak itu ya pemerintah pusat. Jangan harap deh pemerintah provinsi sama pemerintah daerah punya uang banyak, nggak ada. Karena memang rezim hari ini itu adalah rezim curiga. Pemerintah pusat curiga dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Belum uangnya turun, sudah diminta banyak-banyak, kan begitu. Sudah begitu, tidak ada anggaran perubahan apa BNP, tetapi yang ada refocusing 2 kali. Lu ini terus piye itu? Tapi memang kemudian untuk mendapatkan uang itu butuh relationship, butuh ada keinginan. Ya mohon maaf, beberapa pejabat utama di kita kalau diajak seperti itu bilangnya ya udah yang ada aja. Ya susah Pak. Pak Heri sama Pak Uwas udah tahu lah siapa yang ngomong. Itu kita mau ngapain? Ya udah kalau begitu, saya terima kasih. Ya saya duduk di sini nonton aja. Saya pemerhati pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wakil bupati memberi statement sebagai pemerhati pemerintah.
tapi mengajari kita jangan bermental miskin. Jabatannya mendendek berarti. Tapi yang jelas pasti wakil bupati tidak akan menggusur seorang pemerhati yang sebenarnya yaitu Ki Sengkek Suhartomo, Mbak Ki Sengkek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sore hari ini kita diskusi di tengah gerimis yang hari ini sudah mulai selesai. Kedatangan Mas Ardi juga menjadi sebuah oase atau mungkin barangkali menjadi sebuah racun ketika itu disampaikan secara vulgar begitu. Tapi dari tema yang kita ambil hari ini antara jalan rusak, gelap, dan laka lantas yang terjadi. Pak PU tadi sudah mengatakan kewajiban, hak dan kewajibannya. Pak Dishub juga sudah mengatakan hal-hal yang perlu disampaikan dikerjakan. Pak Polisi juga menyampaikan data tentang kecelakaan yang memang nyata, real terjadi di masyarakat, bahwa akhir-akhir ini dengan tadi yang disampaikan Mas Rosa, bisa-bisanya lana hujan, intensitas tinggi yang terjadi hujan dengan banyaknya kecelakaan dan sebagainya, itu memang nyata karena ada beberapa hal tadi, jalan rusak dan gelap yang ada di Kabupaten Tegal. Ini menjadi sebuah kegelisahan masyarakat yang memang nyata terjadi, Pak, tidak hanya di media sosial. Kalau bicara tadi anggaran dan sebagainya, itu nyongoropan bicara anggaran itu hak dari PU dan Dishub yang mengetahuinya. Bicara masalah konstruksi, bangun, mandor dan sebagainya, ya memang itu kewajiban dari kontraktor itu sendiri dalam membangun jalan, membangun sesuatu sesuai dengan standarnya. Itu adalah sebuah kewajiban. Jadi tidak usah saling lempar tanggung jawab, saling menyalahkan. Kontraktor nyalahna, pemerintah lelangnya kudu kayak piye aja ngomong, ini kok ada aturannya. Saling melempar kesalahan ini justru menjadi sebuah anekdot lucu yang disampaikan oleh Mas Rudi Peter tadi. Nah, ini tidak akan selesai ketika itu terjadi. Tegal repan kayak baik ari sing pelakune, yaitu kontraktornya, pemerintahnya saling menyalahkan, apalagi kok sampai kontraktor menyalahkan hujan, artinya sama saja menyalahkan Tuhan. Kualat Rika Kang Rosa. Ini bicara budaya, bicara hati, bicara rasa. Perkara lelang dan sebagainya aturannya ada jelas. Hari pengen ganti, ubah dulu aturannya, aja main serobot. Jare Mas Pak tadi, negara ini negara hukum yang punya aturan main yang harus dipatuhi oleh segenap bangsa rakyat Indonesia itu sendiri. Jadi saling menyadari kewajiban, hak dan tanggung jawabnya adalah kunci, Pak. Saya ingin menyatir sebuah cerita tentang Mas, namanya seperti Mas Uwais Al-Qarni. Kalau dulu ada sahabat Uwais Al-Qarni. Bagaimana seorang sahabat Uwais Al-Qarni itu berjalan kaki membawa ibunya yang sakit untuk naik haji. Kalau Mas kontraktor Bang Rosa yang terhormat, Mas DPU dan seluruh stakeholder yang ada di Tegal itu menteladani sifat dari Uwais Al-Qarni yang berbakti kepada orang tua, artinya apa? Kabupaten Tegal ini adalah ibu kita, ibu pertiwi kita. Mari berbakti kepada ibu pertiwi kita. Jangan main-main dengan ibu pertiwi, sehingga nanti celirit-celirit selanjutnya akan terjadi kalau tidak mau mengopeni ibu pertiwi Indonesia, ibu pertiwi Kabupaten Tegal, yaitu tanah Kabupaten Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari pernyataan. Tapi saya sebagai selaku moderator di sini
Kalau terima kasih kepada Ibu Pertiwi, peserta di sini, pembicara atau Mas Adi, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Jati Kopi. Dari saya, Badrun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.